Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah bil khair insyaallah. Alhamdulillah khair Ustadz ya. Insya Allah. Baik Ustadz, kita masuk pada tema buletin kafah ya. Temanya menyusahkan rakyat adalah kezoliman. Nah, ini terkait dengan rakyat lagi nih. Kemarin beban, terus kemudian amanah. Nah, sekarang nih menyusahkannya kezoliman. Nah, apa yang melandasi buletin kafah mengangkat tema kali ini Ustadz? Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat Lentera Dakwah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita berjumpa di sore hari ini. Tentu tidak ada harapan yang pantas ya kecuali semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan senantiasa pada kita semua rahmat hidayah dan taufiknya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya kita sore hari ini membahas topik tentang menyusahkan rakyat adalah kezaliman ya. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya saat ini tidak bisa dipungkiri rakyat yang ada di negeri ini ya itu hidup dalam berbagai bentuk kesusahan ya, dan kesulitan. Terlebih lagi ketika mereka harus berjibaku menghadapi wabah ya COVID-19 selama 2 tahun lebih ya, aktivitas-aktivitas ekonomi yang biasa mereka bisa lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan nafkah itu praktis ya, lumpuh total ya. Dan ya alhamdulillah atas kehendak Allah ya, beberapa bulan terakhir kondisinya sudah membaik dan rakyat sudah atau masyarakat ya sudah mulai bisa beraktivitas ekonomi ya. Namun apa yang terjadi sebagaimana kita ketahui ya, pemerintah negeri ini rezim ya yang berkuasa ya menaikkan harga BBM ya. eh, Sebagaimana sudah kita bahas pada topik-topik sebelumnya, yang tentu ini memicu beban baru bagi masyarakat. Ya, padahal sebetulnya beban yang lama juga masih belum bisa teratasi, ya beban-beban akibat COVID-19 ya. Nah, jadi apa yang ditetapkan oleh rezim ya atau kebijakan yang ditetapkan oleh rezim terkait dengan kenaikan BBM yang sudah pasti ya, berdampak kepada kehidupan yang susah ya buat rakyat atau beban secara ekonomi ya. Ini tentu terkategori sebagai kebijakan yang zolim ya. Kebijakan yang tidak selayaknya ditetapkan oleh seorang pemimpin yang dia itu ya bertanggung jawab untuk memimpin umat atau memimpin masyarakat ya. Tentu kenaikan BBM ini bukan satu-satunya beban ya. Sebagaimana kita ketahui masyarakat di negeri ini itu kan juga mempunyai beban yang lain ya, beban biaya kesehatan ya yang dia harus tanggung sendiri meski dengan model BPJS ya, beban biaya pendidikan ya mungkin pendidikan tingkat dasar menengah atas ya sekarang untuk di negeri itu sudah dibebaskan biayanya ya. Tapi kan ya tentu pendidikan tidak hanya sampai di tingkat atas ya, tingkat perguruan tinggi juga diperlukan ya untuk mencetak generasi umat yang memiliki ya kecerdasan intelektual ya khususnya ya. Eh, Ya tapi tidak semua ya punya kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Kemudian juga beban keamanan. Keamanan kan ya bagaimanapun juga ini menjadi beban ya. Misalnya kita tinggal di satu lingkungan di komplek ya, kita harus iuran ya masyarakat untuk membayar keamanan ya, membayar satpam atau membayar
apalah ya namanya, itu kan sebetulnya termasuk beban yang sebetulnya itu bukan apa namanya eh, tanggungan rakyat ya, kesehatan, pendidikan ya, itu bukan tanggungan mereka, itu semuanya sebetulnya adalah tanggungan negara ya. Nah, oleh karena itu ketika itu dibebankan kepada rakyat, jelas itu menjadi beban ya. Oleh karena itu maka kita membahas topik ini ya untuk bisa me, apa ya mengungkap ya hakikat dari sistem politik yang saat ini diterapkan ya, bahwa sistem politik yang saat ini diterapkan itu memang sistem politik yang menyusahkan rakyat, yang menjadi beban bagi rakyat, yang menzolimi rakyat. Nah, itu yang ini kita bahas pada kesempatan ini. Demikian. Baik Ustadz ya, jadi memang banyak sekali faktor yang mengangkat, yang membuat edisi Buletin Kafah kali ini diangkat ya. Ya, memang salah satunya yang paling besar adalah seperti yang dibahas sebelumnya, kenaikan harga BBM ya di kala pandemi baru saja recover ya rakyat itu, tapi sudah tega-teganya menaikkan BBM. Dan sehingga Kafah tuh mengangkat tema menyusahkan rakyat ya adalah kezaliman. Baik Ustadz, berarti menurut Ustadz apakah pemimpin saat ini memang benar-benar menyusahkan rakyat Ustadz? Ataukah memang dari sistemnya memang disendok menyusahkan rakyat? Gimana menurut Ustadz? Ya, saya kira demo-demo yang sekarang marak ya di tengah masyarakat menuntut agar apa dilakukan kata pencabutan ya kebijakan kenaikan BBM ini misalnya ya, atau menolak kenaikan harga BBM ya. Itu menunjukkan eh, ya fakta bahwa ya rakyat ini susah dengan kebijakan itu gitu ya. Ya kalaulah tidak apa namanya terungkap ya dalam bentuk demo ya. Kalau kita mau jujur ya, eh, ya istilahnya menyelami kehidupan masyarakat yang ada, ya banyak mereka yang hidup dalam keadaan kesulitan ya, kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, apakah itu pangan, sandang atau papan ya, ataupun juga kebutuhan-kebutuhan apa namanya eh, ya tadi ya seperti kesehatan ya, eh, pendidikan ya, dan juga keamanan ya, yang padahal sebetulnya itu merupakan kebutuhan-kebutuhan primer yang diperlukan oleh rakyat gitu ya. Nah, jadi eh, ya tidak selalu apa namanya wujud ya menyusahkan ini ya harus nampak dalam bentuk aksi-aksi demo ya, tidak selalu, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat lah ya keadaan masyarakat yang ada ya. Tentu jangan lihat di tengah kota ya, kalau tengah kota orang banyak ya bawa mobil ya atau belanja di mall ya nggak kelihatan ya, tapi yang namanya rakyat itu kan tidak hanya mereka ya, harus dilihat secara keseluruhan orang per orang ya tentang kondisi mereka itu. Demikian. Baik Ustadz, memang ya kalau kita lihat memang benar-benar ya. Jadi kita ini sudah sulit dan gitu dipersulit pula oleh orang-orang yang harusnya apa mempermudah ya kehidupan kita. Ustadz. Baik Ustadz. Nah, berarti memang kalau secara sistemik itu secara ini ironi Ustadz ya. Karena sistem demokrasi ini rakyat ini pemimpin ini penguasa ini dipilih oleh rakyat. Nah, tapi kenapa dalam sistem ini juga pemimpin yang dipilih oleh rakyat malah justru menyusahkan rakyat Ustaz? Nah, ini bagaimana Ustaz, penjelasannya? Ya, disinilah pentingnya kita memahami eh, apa itu demokrasi ya secara mendasar ya. Jangan sampai kita ya tertipu ya dengan eh, ya hal-hal yang sifatnya manis ya tentang demokrasi. Eh, jadi secara normatif ya demokrasi itu kan sebagaimana dulu kita pelajari di sekolah sejak tingkat dasar ya, itu dikatakan kedaulatan di tangan rakyat ya. Jadi konsep dasar demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan itu apa sih? Kedaulatan itu ya apa ya? Boleh dikatakan sebagai kehendak. Jadi kehendak itu ada di tangan
rakyat. Ya. Artinya rakyatlah yang punya kehendak. Ya. Yang punya kehendak itu ya boleh dikatakan rakyat yang berkuasa dalam menentukan kehendaknya atau apa menentukan segalanya lah ya. Rakyat punya kehendak apa ya dipenuhi, rakyat kehendak apa ya bisa diwujudkan. Nah, itu konsep normatif demokrasi gitu ya. Nah, siapa yang melaksanakan kedaulatan rakyat ini ya dalam sistem demokrasi itu adalah presiden. Jadi kan kita tahu presiden ya itu dipilih oleh rakyat ya untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Ya, ini normatifnya seperti itu ya. Presiden dipilih oleh rakyat untuk menjalankan keinginan rakyat. Ya keinginan rakyat terlalu ya ingin sejahtera. Saya kira nggak ada rakyat yang ya ingin melarat kan gitu ya. Iya, Jadi benar. keinginan rakyat itu ya satu saya kira ingin hidup sejahtera ya, tentram ya damai ya, terpenuhi kebutuhan utamanya kebutuhan pokoknya ya dan apa namanya kebutuhan-kebutuhan pelengkapnya itu ya diberi ruang ya untuk bisa mencapainya atau mendapatkannya kan gitu ya. Sederhana aja keinginan rakyat itu. Nah, jadi secara normatif tadi ya kembali presiden ya dipilih oleh rakyat untuk menjalankan kehendak rakyat ya atau memenuhi kehendak rakyat. Nah, tapi dalam prakteknya yang berjalan ya di semua negeri yang menerapkan sistem demokrasi ini ya adalah bahwa di dalam menjalankan atau di dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atau me, apa, ya, menjalankan kedaulatannya ya rakyat ini kan tidak secara langsung ya menjalankan kedaulatannya itu tapi melalui wakil rakyat ya. Nah, di sini masalahnya ya karena nggak mungkin rakyat itu ya eh, secara teknis ya berkumpul untuk menentukan kedaulatan mereka atau kehendak mereka ya. Tidak mungkin. Jadi yang mungkin adalah dalam bentuk perwakilan. Jadi rakyat memilih wakil rakyat kan gitu ya. Memilih wakil rakyat ya untuk menjadi wakil mereka di eh, apa lembaga perwakilan ya atau legislatif lah istilahnya ya. Nah, hanya persoalannya adalah eh, wakil rakyat ya yang dipilih oleh rakyat itu meskipun wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat ya, tapi yang mengorbitkan dia, mengorbitkan wakil rakyat atau mempopulerkan wakil rakyat sehingga dia dikenal oleh rakyat ya di tengah masyarakat ya, diketahui keberadaan eksistensinya itu bukan rakyat itu sendiri ya, tapi adalah pihak lain ya, yang umumnya adalah pihak-pihak yang memiliki uang, memiliki modal ya. Jadi wakil rakyat itu dipopulerkan oleh pemilik modal ya, sehingga dikenal oleh rakyat yang kemudian rakyat bisa memilih dia kan gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam kenyataannya yang terjadi adalah bahwa wakil rakyat ini tidak lagi menjadi wakil rakyat yang memilihnya ya tapi dia menjadi wakil dari pemilik modal ya yang mengorbitkan dia gitu ya yang mempopulerkan dia sehingga dikenal oleh rakyat ya. Artinya rakyat itu hanya sekedar diminta atau didapatkan suaranya ya. Tapi hakikatnya yang menjadikan wakil rakyat itu menjadi wakil rakyat ya, itu tidak lain adalah pemilik modal ya atau pihak yang memberikan modal. Ya meskipun mungkin ada yang menyanggakan nggak semua, ada yang modal sendiri. Ya berapa sih ya dari sekian wakil rakyat modal sendiri itu berapa? Ya pertanyaannya apakah dengan modal sendiri itu bisa mencapai apa namanya atau bisa meraih kursi ya di apa perwakilan rakyat yang jumlahnya terbatas. Ya kan di sini kan besar-besaran uang, ya besar-besaran modal gitu. Itu satu ya. Jadi wakil rakyat itu akhirnya tidak menjadi wakil rakyat tapi wakil pemilik modal satu ya. Satu poin ini ya dari praktek demokrasi.
Ya, kemudian presiden, ya. Presiden itu kan juga dipilih oleh rakyat, ya. Kalau sekarang, kalau dulu kan memang dipilih oleh wakil rakyat zaman Orde Baru, ya. Tapi setelah Orde Reformasi ini pemilihan langsung, kan. Presiden dipilih oleh rakyat. Ya. Tapi lagi-lagi rakyat ini hanya sekedar didapat apa diambil suaranya saja, yang mengorbitkan presiden, ya, siapa yang menjadi calon, ya, siapa yang kemudian dipopulerkan, ya, dengan berbagai apa pencitraan yang dibuat, ya, itu adalah pemilik modal, gitu, ya. Jadi hakikatnya yang menjadikan seseorang itu menjadi presiden bukan rakyat, ya, tapi Iya. adalah pemilik modal itu, gitu, ya, atau pemodal, ya. Udahlah gitu, kan konsepnya presiden itu tadi, ya, menjalankan kedaulatan rakyat, ya, padahal kedaulatan rakyatnya sudah di tangan kedaulatan pemilik modal, kan gitu, klop lah, ya. Jadi presiden ini diorbitkan oleh pemodal, ya, kemudian kedaulatan yang harus dijalankan oleh presiden ini kedaulatan wakil rakyat yang notabene juga kedaulatan pemilik modal, ya. Jadi menyatulah di situ, ya, kepentingannya, gitu, ya. Iya, Jadi betul. tidak heran, ya, ketika suara legislatif, suara eksekutif dengan suara legislatif itu tidak pernah benturan, ya, dalam sistem demokrasi, justru, ya, saling mendukung, ya kan, ya, terbukti kemarin kebijakan kenaikan BBM, ya, dibawa ke DPR setuju, ya, meski ada sebagian fraksi yang menolak, ya, sebagian kecil, ya kan, Yang ada yang kecil sekali, walkout, Ustaz. ya. Kan itu menunjukkan bahwa peran wakil rakyat itu sudah tidak menjadi wakil rakyat, atau rakyatnya nggak setuju kok, ya, wakil rakyatnya setuju, jadi gimana, ya, berarti dia bukan mewakili rakyat, ya, dia mewakili pihak lain, ya, pihak lain itu, ya, siapa lagi kalau bukan pihak yang dia dulu mensponsori mereka untuk bisa menjadi wakil rakyat. Ini apa namanya, faktanya, ya, dari sistem demokrasi yang selama ini berjalan, ya. Oleh karena itu, eh, sistem demokrasi ini sesungguhnya, ya, tidak bekerja untuk kepentingan atau untuk mensejahterakan rakyat, ya, tapi mensejahterakan, ya, sekelompok pihak yang, ya, membiayai mereka di dalam ya, proses pemilihan, ya, untuk bisa menjadi wakil rakyat atau untuk bisa menjadi eksekutif, ya, menjadi presiden dan lain sebagainya, ya. Jadi dia sudah bergeser, ya, eh, apa namanya, peran dan fungsinya, ya. Jadi tadinya presiden itu dipilih oleh rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat, ya, tapi faktanya presiden dipilih oleh rakyat untuk menjalankan kedaulatan pemilik modal, ya, yang di apa laksanakan, ya, atau diwujudkan dalam itu dalam majelis perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat, ya. Nah, jadi dengan demikian, ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, ya, bahwa tadi, ya, eh, eksekutif maupun legislatif tidak bekerja untuk mensejahterakan rakyat, ya, tapi bekerja untuk mensejahterakan mereka sendiri dan juga untuk mensejahterakan tadi, ya, pemilik modal, ya. Jadi rakyat ini hanya jadi pelengkap penderita saja, gitu, ya, di dalam sistem demokrasi, ya. Itu fakta dan realitas sekarang, kan, siapa yang eh, apa namanya bisa mengingkari atau menolak, ya, realitas ini, gitu. Kalau memang wakil rakyat itu betul-betul mewakili kepentingan rakyat, aspirasi rakyat, ya, maka niscaya kemarin di DPR, ya, itu kebijakan yang ditetapkan oleh DPR, ya, tentu tidak mendukung kenaikan harga BBM, kan begitu, ya, tapi faktanya justru mendukung, ya. Jadi antara eksekutif dan legislatif sudah sejalan, ya. Padahal kan konsepnya sebetulnya nggak demikian. Harusnya justru wakil rakyat itu membela kepentingan rakyat, ya.
Tapi sebetulnya ya nggak salah-salah amat ya. Dalam arti kalau mau ditelusuri, maksud saya nggak salah-salah amat. Ya kan namanya wakil rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat itu diwakili oleh wakil rakyat itu. Jadi apa Luar namanya, biasa. punya fasilitas mobil ya sudah diwakili ya. Ya Rakyat punya Allah. mobil ya diwakili oleh wakil rakyat. Rakyat nggak punya rumah ya sudah diwakili oleh wakil rakyat kan gitu ya. Rakyat ya nggak punya ya fasilitas ya hidup yang apa, nyaman, tentram ya kan ya sudah diwakili oleh wakil rakyat. Jadi rakyat ya jangan kecewa dengan sistem demokrasi ya, soalnya dia sudah mewakilkan kesejahteraannya ya kepada wakil rakyat gitu loh ya. Kalau mau dilihat dari sisi lain itu sebetulnya sudah sesuai juga gitu Iya, ya Ustaz. konsep wakil rakyat ini gitu ya. Saya kira demikian. Baik Ustaz ya. Jadi sudah sedemikian jelas dan gamblang ya kecacatan dari sistem demokrasi yang katanya kedaulatan berada di tangan rakyat ya. Tapi nyatanya kedaulatan di tangan wakil rakyat yang seharusnya wakil itu menjadi apa ditunjuk oleh rakyat ya, mewakili rakyat, jabatannya di bawah rakyat, jabatan ketua kan wakil ketua di bawah ketua, tapi ini malah di atas rakyat dan memang benar ya secara tanda kutip mewakili tapi mewakili kesuksesan rakyat yang harusnya dapat dari mereka yang Ya. baik Ustadz menghadapi fakta demokrasi yang sudah sedemikian kelamnya Ustadz. Kenapa masih banyak aja Ustadz rakyat yang tetap mau milih gitu Ustadz. Masih tetap mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Padahal sejatinya mereka sudah berulang kali bertahun-tahun setiap kali pemilu dikhianati terus dan terus. Gimana Ustadz? Ya ini masalahnya, masalahnya ada di rakyat juga. Ya. Jadi rakyat itu sebetulnya punya kontribusi ya terhadap persoalan yang ada ya. Jadi semata-mata memang nggak bisa menyalahkan gitu ya wakil rakyat atau ya pemimpin rakyat ya. Jadi ada semacam teori ya Ya, yang mengatakan bahwa di dalam sistem yang ada ya sekarang ini rakyat itu memang sengaja dimarginalisasi, ya, sengaja dimiskinkan gitu ya. Eh, ya makanya kan ada istilah kemiskinan struktural ya ya, eh, di dalam teori ekonomi itu ya. Nah, kenapa rakyat itu sengaja dikondisikan seperti itu ya? Tujuannya adalah supaya suara rakyat itu mudah dibeli ya dalam hmm, pemilu gitu loh. Ya, jadi kalau orang butuh dikasih duit kan ya wis disuruh apa aja mau kan gitu. Nah, jadi karena pemilu itu termasuk apa siklus politik ya yang baku di dalam sistem demokrasi setiap 5 tahun sekali ya kontestasi pemilihan wakil maupun pemimpin ya eksekutif ya maka ya mereka kan membutuhkan suara dari rakyat. Nah, suara rakyat supaya suara rakyat itu mudah dibeli, maka rakyat itu harus dikondisikan dalam keadaan marginal gitu loh hmm, ya. Jadi kalau rakyat itu udah kenyang ya, sudah terpenuhi fasilitasnya misalnya ya, ya tentu bisa jadi agak susah dibeli suaranya gitu ya. Nah, jadi jahat ya. ini satu teori ya Hmm, mengatakan eh, seperti itu ya. Apa namanya? Nah, pertanyaannya apakah memang semua orang yang miskin itu pasti bisa dibeli gitu ya? Apa aspirasi politiknya? Ya enggak selalu sih gitu ya. Iya, Enggak selalu gitu ya. Masalahnya kan eh, ya tergantung miskinnya itu miskin seperti apa gitu loh ya. Kalau miskinnya itu miskin yang kafah, jadi miskin kafah itu maksud saya miskin dari sisi materi ya dan juga miskin dari sisi kesadaran politik ya. mentalnya juga ya Nah, gitu. Ustadz. Jadi Iya ini betul. miskin yang kafah namanya ya. Hmm. Jadi kalau dua aspek ini sudahlah miskin materi juga miskin kesadaran politik ya. Maka ya tentu suara rakyat itu mudah dibeli gitu ya. Murah harganya gitu loh. Jadi eh, oleh karena itu disinilah pentingnya ya
apa ya istilahnya membangun kesadaran politik rakyat ya atau masyarakat ini ya. Nah, termasuk kita menjelaskan tentang hakikat demokrasi ya yang kita bahas sekarang dan lain sebagainya itu sebetulnya kan ya diantaranya ingin membangun kesadaran politik rakyat ya atau masyarakat gitu ya supaya ya kalaulah mereka itu hidup marginal ya tetap mereka punya ya cita-cita yang luhur ya tidak mudah apa namanya ya dibeli ya aspirasinya ya hanya dengan harga yang murah atau hanya dengan ya istilahnya tipu-tipu lah ya Ya, apa namanya ya dengan eh, ya janji-janji ya manis janji-janji ya terus palsu. ya kemudian mereka terpikat ya dengan apa yang dijanjikan. Nah, ini tentu seperti itu karena memang tadi kesadaran politiknya masih rendah rakyat. Demikian. Baik Ustadz ya, memang berarti ya ada yang mengatakan bahwasanya pemimpin itu cerminan rakyatnya. Berarti memang ada benarnya juga Ustadz ya, pernyataan seperti itu. Namun tetap bagaimanapun, sekalipun rakyatnya tadi miskin kafah, tetap pemimpin justru harus untuk mengupgrade ya kemiskinan rakyatnya supaya ya tetap pertanggungjawabannya di hadapan Allah terjaga. Baik, para pemirsa Lentera Dakwah yang menyaksikan agenda buletin bedah kafah kita, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan di chat di kolom Zoom ya. Kali ini kita pakai Zoom dulu karena kan memang ada kendala teknis dari sisi streaming YouTube. Silahkan para pemirsa yang menyaksikan di Zoom ini dipersilahkan kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja tulis di kolom chat ya. Baik Ustadz, nah seperti biasa ya bedah buletin kafah kita. Nah, kali ini buletin kafahnya ini memang bedanya dengan edisi-edisi sebelumnya. Di awal itu langsung ada solusi Islam Ustadz. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kan diawali dari fakta ya. Kalau yang sebelumnya itu terkait BM naik. Nah, kalau yang ini pemimpin atau penguasa pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. Nah, jadi langsung solusi Islam di awal. Nah, fakta-faktanya baru ada di tengah Ustaz, terkait dengan BBM ya, salah satunya. Ambil contoh kebijakan penguasa paling baru yakni menaikkan harga BBM. Nah, jadi baru di tengah Ustaz. Nah, tapi nggak apa-apa, kita seperti alur seperti biasa Ustaz. Nah, ini kita sudah seperti biasa kita membahas mengenai kebobrokan sistem demokrasi yang saat ini sedang dijalankan ya oleh negeri ini ya, baik dari penguasa maupun rakyat maupun wakilnya semuanya ya memang terjerumus ke dalam kebodohan. Nah, jika dibandingkan dengan sistem Islam, Ustadz, nah bagaimana nih ya dalam Islam seharusnya pemimpin dalam memperlakukan rakyat? Iya. Eh, jadi terkait dengan hubungan pemimpin dengan rakyat dalam pandangan Islam ya, ini ada dua kaidah penting yang perlu dipahami ya. Yang mana kaidah ini ya tadi ya menggambarkan bagaimana hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Ya. Yang pertama yaitu kaidah as-sultan lil ummah. Ya. Kekuasaan itu ada di tangan umat. Artinya adalah bahwa umatlah yang sebetulnya memiliki kekuasaan. Ya. Dengan kata lain, seseorang itu bisa menjadi pemimpin umat ketika ya umat itu memilih dia ya atau menyerahkan ya kekuasaannya kepadanya ya melalui proses pemilihan. Ya sebetulnya konsep as-sultan lil ummah ini juga sama di dalam sistem demokrasi ya. Kan demokrasi juga pemimpin dipilih oleh rakyat. Ya, artinya memang dalam sistem demokrasi juga mengakui bahwa rakyat kekuasaan itu sebetulnya di tangan rakyat gitu. Eh, di apa namanya dibuktikan dengan bahwa seorang pemimpin di dalam sistem demokrasi tidak bisa menjadi pemimpin kalau tidak dipilih oleh rakyat kan gitu ya. Kekuasaan di tangan. Nah, ini satu ya. Jadi di dalam Islam sama dalam
dengan sistem demokrasi dalam aspek eh, kekuasaan ini ya, yaitu di tangan rakyat. Seorang pemimpin tidak bisa menjadi pemimpin kecuali dipilih oleh rakyat. Ini pertama. Yang kedua, yaitu kaidah yang menyatakan ya asyadah lisari, kedaulatan di tangan syara ya atau di tangan syariat. Nah, ini yang berbeda dengan sistem demokrasi ya. Eh, jadi kedaulatan ya yang tadi bisa kita maknai sebagai kehendak ya, itu ada di tangan syariat ya. Nah, di dalam Islam apa namanya seorang pemimpin itu eh, apa namanya tidak menjalankan kedaulatan rakyat ya, tapi menjalankan kedaulatan syariat gitu loh ya. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau tadi kan dalam sistem demokrasi ya pemimpin dipilih oleh rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat ya. Kalau dalam Islam pemimpin dipilih oleh rakyat untuk menjalankan kedaulatan syariat gitu ya. Ya, syariat ini ya Al-Qur'an, As-Sunnah ya dan sumber-sumber hukum Islam lain yang dilegalkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Yaitu ijma' sahabat dan qiyas ya. Jadi pemimpin ya dipilih oleh rakyat untuk menjalankan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ini di dalam Islam. Nah, kemudian kalau kita lihat sendiri visi dan misi Al-Quran dan As-Sunnah sendiri, yaitu visi dan misi syariat Islam itu adalah untuk menjadi rahmat ya lil alamin gitu ya. Nah, ini sebagaimana sering kita singgung surat Al-Anbiya ini ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan aku tidak utus engkau ya wahai Muhammad ya dengan membawa risalah Islam ya kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, harus dipahami bahwa yang menjadi rahmat ya yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini tidak semata-mata pada sosok nabi saja ya, tapi juga risalahnya gitu ya. Oleh karena itu kalau dipahami bahwa yang membawa rahmat itu adalah sosok nabi ya atau sosok rasul SAW ya tentu setelah nabi wafat ya selesailah ya rahmatan lil alamin itu gitu ya. Makanya di sini digunakan arsalnaka ya artinya nabi dengan syariat yang dibawa beliau gitu atau yang diwahyukan kepada beliau gitu ya yang menjadi rahmat itu ya. Nah, kemudian juga misalnya di dalam ayat yang lain ya disebutkan surat Al-A'raf ya Allah berfirman walaqad ji'nahum bil kitabi walaqad ji'nahum bi kitabin ya fasalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun ya. Eh, Sungguh ya kami telah mendatangkan Al-Qur'an ya kepada mereka ya yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan ya huda warahmah yang berfungsi sebagai petunjuk dan rahmat ya liqaumi yu'minun bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi kata rahmat di sini sebetulnya adalah maslahat ya apa namanya ya eh, kemaslahatan ya yang akan terwujud ya dengan menjalankan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, jadi ketika pemimpin itu menjalankan kedaulatan syariat, ya, yang tadi pemimpin itu dipilih oleh rakyat, ya, maka di saat syariat itu memang semuanya mengarah kepada mendatangkan rahmat, ya niscaya ya pemimpin di dalam Islam itu ya akan bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat, ya karena dia menjalankan syariat yang akan mensejahterakan rakyat. Itu. Nah, ini kan berbeda dengan demokrasi tadi ya. Demokrasi itu pemimpin dipilih oleh rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat yang faktanya sebetulnya adalah kedaulatan pemilik modal kan gitu ya. Jadi tidak aneh ketika ya wakil-wakil rakyat itu membuat undang-undang ya termasuk juga peraturan-peraturan pemerintah ya yang dibuat oleh legislatif ya yang itu justru merugikan rakyat, membebani rakyat
ya apakah itu kenaikan pajak, apakah itu kenaikan ya biaya-biaya yang lainnya, ya pungutan-pungutan, ya dan lain sebagainya, ya yang pencabutan subsidi dan lain sebagainya, ya yang itu ya, membebani rakyat, kan gitu ya, dan menguntungkan pihak pemodal kan gitu, ya seperti undang-undang migas misalnya itu kan menguntungkan pihak pemodal ya yang bergerak di bidang perminyakan karena ya mereka diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa menguasai sumber-sumber minyak di negeri ini termasuk juga tambang-tambang yang lain ya. Nah, jadi seperti itulah apa namanya bagaimana ya Islam itu menciptakan ya hubungan antara pemimpin dengan rakyat ya dalam satu relasi atau hubungan yang menjadikan pemimpin itu eh, bekerja ya untuk kepentingan rakyat ya. Ketika pemimpin itu menjalankan syariat Islam ya, maka tentu dia akan bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat ya. Nah, di sisi lain juga terdapat ini kan tadi dasarnya kaidah tadi ya, as-sultan lil ummah dan asyada li syar'i ya. Kemudian kalau kita tinjau dari hujah yang lain juga ya terdapat nas-nas yang apa namanya menjelaskan ya tentang kedudukan pemimpin terhadap rakyat ya di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah ya dari Ibnu Abbas ya disebutkan sayyidul qaum khadimuhum ya. Jadi pemimpin suatu kaum ya itu adalah khadimuhum ya pelayan mereka ya. Jadi kita lihat di sini Islam menetapkan bahwa seorang pemimpin itu bukan apa tuan ya atau apa ya atasan ya atau apalah namanya ya komando atasan atau ya tuan ya tapi justru dia khodim ya dia justru menjadi pelayan ya pelayan siapa pelayan dari rakyat yang namanya pelayan ya harus melayani rakyat jadi dalam Islam itu ya pemimpin itu sebetulnya kedudukannya tidak lebih tinggi dari rakyat ya justru rakyatlah yang lebih tinggi kedudukannya dari pemimpin ya jadi sebagai khodim ini ya sebagai pelayan. Kemudian juga di dalam hadis lain disebutkan ya ini juga sering kita bahas ya fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi pemimpin itu adalah pihak yang ya 'alan nasi ra'in yang ya bertugas untuk memelihara urusan rakyat ya wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi dan dia akan diminta pertanggungjawaban atau dia bertanggung jawab terhadap rakyat ya yang dia urus ya yang dia pimpin ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Ini jelas ya di dalam Islam pemimpin itu harus berkhidmat ya kepada rakyat ya, melayani, membela ya, mengutamakan ya kepentingan rakyat ya bukan kepentingan pemilik modal ya atau bukan kepentingan pribadi ya, ataupun kepentingan-kepentingan yang lain ya tapi tidak lain adalah kepentingan rakyat karena itulah maka Nabi SAW juga dalam sabda yang lain mengancam ya pemimpin yang bersikap buruk ya inna sarari ai ya sesungguhnya seburuk ya asaro ya inna sarari ai seburuk-buruk pemimpin al-hutomah yaitu pemimpin yang apa namanya mendolimi rakyat ya atau tidak menyayangi rakyatnya ya jadi demikian ya sangat apa namanya indah ya hubungan pemimpin dengan rakyat dalam Islam oleh karena itu ya kita lihat di dalam sejarah banyak di antara kaum muslimin yang enggan menjadi pemimpin ya karena memang itu beban bagi dia ya memang beban ya. Dia harus memperhatikan urusan rakyat dengan cermat ya karena kalau tidak ya tentu tadi dia akan diminta pertanggungjawaban ya ada satu orang
apa namanya sahabat yang pernah ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi wali ya di daerah Sam ya. Eh, ya awalnya dia tidak mau ya karena dia mengatakan aku tidak sanggup ya untuk menjalankan kedudukan sebagai atau jabatan sebagai wali. Maka kemudian Umar mengatakan apakah engkau tega ya memberiku beban yang lebih berat ya gitu. Maksudnya Umar itu memilih dia untuk menjadi wali di sana supaya bebannya ya itu lebih ringan karena dibantu kan di dalam menjalankan tugas-tugasnya di wilayah Syam itu ya. Maka karena Umar mengatakan begitu, ya apakah engkau rela ya memberiku beban yang berat gitu kan? Ya, akhirnya dia bersedia ya jadi gubernur. Setelah jadi gubernur di sana beberapa saat ya ada utusan dari sana yang apa namanya melaporkan kepada Umar ya utusan maksudnya ya bukan gubernurnya ya tapi petugas sana yang biasa melaporkan jumlah orang miskin berapa, jumlah orang yang perlu dibantu berapa kan gitu ya. Dilaporkan ke Umar. Nah, ketika dilaporkan Umar kaget ya. Karena apa? Karena di antara nama yang dilaporkan itu justru nama gubernurnya itu ya sebagai list ya termasuk dalam list orang yang miskin di ya daerah itu ya. Subhanallah. Ya, gubernur bisa jadi miskin begitu ya. Akhirnya Umar ya mengirimkan apa namanya uang ya sejumlah tertentu ya untuk diberikan kepada gubernurnya tadi itu. Ya. Nah, setelah sampai uang itu gubernur, apa yang dikatakan gubernur? Dia bukan mengatakan alhamdulillah, dia justru mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, jadi dia justru takut ya dengan uang yang diberikan oleh Khalifah Umar itu. Ya. eh, Artinya ya pemimpin di dalam Islam itu dia ingin merasakan derita rakyat ya. Jadi kalau rakyat itu miskin ya biarlah dia yang lebih dulu miskin gitu ya pemimpin itu ya. Jadi jangan rakyat tuh kalau orang miskin belakangan aja ya. Tapi pemimpin yang siap miskin duluan ya. Kalau rakyat itu kenyang ya biarlah dia yang kenyang belakangan ya. Suatu ketika juga ada kisah ketika masa paceklik ya ada petugas yang memberikan kepada Umar jatah makanan kan semua dapat jatah yang sama ya. Ketika ditanya apakah semua rakyat sudah kebagian mereka mengatakan belum ya. Maka Khalifah mengatakan berikan dulu kepada ya rakyatku ya. Setelah semuanya dapat ya baru kasihkan kepada saya ya kan gitu maksudnya jatah dia itu diambil yang paling akhir itulah ya sikap pemimpin yang yang mengutamakan atau mendahulukan kepentingan rakyatnya ya pemimpin yang tanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pemimpin yang semacam ini itu tidak muncul ya di dalam sistem demokrasi. Nah, ya, tapi bisa muncul dalam sistem Islam ya. Yaitu karena di dalam sistem Islam itu ada konsep yang namanya majbul madah biruh ya yaitu penggabungan atau ya penggabungan antara materi dengan ruh. Ya. Artinya perbuatan manusia itu ya sebetulnya adalah materi ya dan roh yang dimaksud di sini adalah ya kesadaran ya manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika seseorang bekerja di dalam Islam ya itu dia bekerja dengan kesadaran bahwa pekerjaan dia itu adalah ya kewajiban ya yang eh, ya kewajiban yang ditetapkan oleh Allah ya kepada dia ya dan kalau itu dikerjakan dengan baik ya maka akan diperoleh pahala gitu ya jadi konsep pahala inilah yang tidak ada kan di dalam sistem sekuler itu ya nah di dalam sistem sekuler itu kan motif orang bekerja itu hanya satu, yaitu motifnya ingin memperoleh materi, baik materi berupa benda maupun materi berupa kenikmatan jasadiah ya. Eh,
ya apa kenikmatan apa namanya eh, kenikmatan fisik lah ya, misalnya orang mabuk ya nikmat ya, atau orang berzina ya, jadi misalnya ya, jadi itu yang dia cari, tidak ada aspek lain ya. Nah di dalam Islam kan ya tidak ya, ada komponen lain yang ingin diraih ketika seseorang itu berbuat ya, yaitu pahala ya, dan pahala itu karena tadi itu ya, seorang muslim dia memiliki konsep di dalam beramal, yaitu menggabungkan antara materi dengan roh, kesadaran hubungannya dengan sang pencipta. Oleh karena itu seorang muslim tidak apa namanya pernah merasa sedih atau merasa apa namanya kecewa atau apapun ya ketika dia harus bekerja melayani kepentingan rakyat ya, yang dia sendiri justru mungkin ya tidak lebih dulu kepentingannya terpenuhi gitu loh ya. Jadi karena dia yakin di balik itu ya ada amal soleh, ada pahala ya yang akan dia peroleh ya, yang itu dia butuhkan ya ketika nanti dia memasuki tahap kehidupan akhirat ya. Nah, ini yang tidak ada di dalam sistem sekuler ya. Sehingga ya semua bangunan pemikiran di atas sistem sekuler itu sudah pasti rusak. Sedangkan bangunan sistem ya yang tegak atas apa akidah Islam ya, yang diantaranya tadi ya menggabungkan materi dengan roh ya, niscaya akan bisa mewujudkan kesejahteraan umat ya dan masyarakat ya. Saya kira demikian. Baik Ustadz, luar biasa Ustadz. Panjang, panjang dan luar biasa penjelasannya Ustadz ya. Jadi memang ada perbedaan yang sangat-sangat krusial ya antara demokrasi dengan Islam ya. Di mana walaupun sama-sama dipilih oleh rakyat, tapi kalau demokrasi dipilih rakyat untuk eh, menjalankan kehendaknya rakyat, walaupun pada prakteknya kehendaknya wakil rakyat, Ustaz. Tapi kalau dalam Islam dipilih rakyat untuk menjalankan kehendak sang pencipta rakyat, yaitu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sampai pada akhirnya tadi dijelaskan bahwa saya dalam Islam itu pemimpin itu adalah penggembala ya, roin bahwa mas'ulun ar-ro'iyati, sehingga konsep kepemimpinan itu adalah bentuk riayah, tanggung jawab kepada seluruh umat. Baik Ustadz, ini tidak terasa penjelasan Ustadz luar biasa, sehingga kita waktunya tinggal 5 menit lagi Ustadz. Mungkin terakhir dijawab secara singkat Ustadz ya, bagaimana cara mengadakan pemimpin yang tadi seperti didambakan oleh Islam Ustadz. Mungkinkah pemimpin yang didambakan oleh Islam bisa lahir dari sistem demokrasi Ustadz? Bagaimana Ustadz? Ya, enggak bisa. Ya, jadi dia tidak bisa lahir dari sistem demokrasi. Dia harus lahir dari sistem yang sohe ya, yaitu sistem Islam. Artinya ya tidak berarti harus sistem Islam itu tegak dulu, tidak ya. Dia harus ada satu kelompok ya atau satu partai yang memang partai ini betul-betul memahami Islam ya, baik dari aspek akidah dan syariatnya ya, dan juga memahami bagaimana metode yang harus ditempuh ya untuk ya mewujudkan tegaknya Islam ya di dalam kehidupan ini ya. Ya untuk itu tentu partai Islam yang semacam ini dia pasti akan melakukan di antara aktivitasnya yaitu kaderisasi ya gitu ya. Jadi partai yang memiliki pemahaman Islam ya secara kafah ya, yang di antara aktivitasnya mengkader ya anggota-anggotanya ya, mengkader Islam ya, menanamkan Islam di dalam dirinya, baik itu aspek keimanan ya ditanamkan dengan benar ya, kemudian aspek ketakwaannya juga ya dipantau, dipelihara ya, dibangun ya, kemudian juga aspek kekuatan nafsiyahnya ya. Jadi di antara kekuatan nafsiyah ini ya misalnya sikap apa namanya warok ya, atau sikap qanaah ya. Jadi tidak hubudunya misalnya ya. Nah itu dibentuk ya. Di samping partai ini sendiri juga merupakan partai yang mencerminkan
independensinya ya, partai yang tidak bisa dibeli ya dengan uang gitu ya. Ya, jadi dia betul-betul mampu menjaga dirinya ya untuk tidak eh, bisa dibeli dengan apapun ya. Kemudian juga eh, partai ini ya melakukan atau pembinaan kesadaran politik ya terhadap kader-kadernya ya. Jadi seperti itulah sebetulnya memang fungsi partai politik ya. Cuman kan partai politik yang asasnya demokrasi ya sudah pasti menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tadi itu ya sudah kita bahas, yang tidak lain ya hanya menyengsarakan umat ya, karena memang dia dikader dengan ya landasan pemikiran demokrasi ya. Oleh karena itu ya tadi untuk mewujudkan ini harus ada partai politik yang berasaskan Islam, yang dia telah memiliki konsep yang jelas tentang Islam ya dalam aspek akidah dan juga syariah, serta aspek ya langkah-langkah untuk mewujudkan kehidupan Islam ya. Lalu partai ini ya mengkader anggota-anggotanya, baik itu keimanannya, ketakwaannya, nafsiyahnya ya, dan juga kesadaran politiknya ya. Insya Allah ya dengan proses yang intensif ya, maka partai ini akan mampu mewujudkan ya kader-kader ya, yang akan ya, siap untuk menjadi pemimpin yang memberikan dedikasinya untuk kepentingan umat ya, kemaslahatan umat ya. Karena kesadaran politik yang dibentuk oleh partai ini juga senantiasa kesadaran ya kepekaan ya mereka terhadap problematika umat ya. Jadi partai politik ini senantiasa memperhatikan ya umat ini keadaannya bagaimana ya, baik-baik atau tidak, terus bagaimana umat ini ya terselesaikan solusinya, itu ya selalu yang dikaji dan dipelajari ya oleh partai politik ini. Jadi memang dia berkhidmat untuk mewujudkan kesejahteraan umat ya dengan ya pelaksanaan syariat ya secara kafah tentunya ya. Jadi tidak usah pesimis ya. Insya Allah partai yang semacam ini ada ya di tengah masyarakat ya saat ini ya, dan kader-kadernya juga insya Allah siap ya untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin harapan umat ya yang akan membela kepentingan mereka ya, insya Allah. Demikian. Baik Ustaz, Alhamdulillahirabbil alamin ya, jazakallah khairan kepada Ustaz Anwar Iman ya, bahwasanya pemimpin yang memiliki visi Islam, memiliki visi riayah kepada umat itu tidak akan bisa lahir dari sistem demokrasi, tapi dia pasti lahir dari sistem Islam. Nah, lalu mewujudkan sistem Islam itu tidak lain harus dengan perjuangan politik, sehingga mendirikan partai politik itu adalah suatu keharusan, yang mana partai politik tersebut bukan partai yang kita kenal sekarang ya, partai yang dilandasi oleh sistem demokrasi, partai yang kerjanya hanya mencari kekuasaan demi kekuasaan, partai yang hanya peduli dengan dirinya tapi tidak peduli dengan umat. Tetapi bukan partai seperti itu, yaitu partai yang memang terus berjuang untuk umat hanya demi kepentingan Islam dan kaum muslim. Insya Allah mudah-mudahan partai yang seperti itu bisa mendapatkan kemenangan ya Ustadz ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, para pemirsa Lentera Dakwah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai pada pukul 5.30 ya. Uh, saya sebagai host mengucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa setia Lentera Dakwah yang hadir di Zoom ini ya, sekalipun memang ada kendala teknis di YouTube, tapi tidak mengurangi semangat para pemirsa semua untuk sama-sama mengkaji ilmu bersama di channel Lentera Dakwah ini. Insya Allah kajian ini terus berjalan ya selama hayat masih dikandung badan ya. Insya Allah bedah Amin. buletin kafah tetap bisa jalan karena buletin kafahnya juga tidak pernah berhenti ya. Insya Allah kami juga akan terus dan senantiasa menjalankan agenda ini untuk menyadarkan umat semua. Insya Allah nanti kajian ini pun akan diupload ke YouTube ya, walaupun tidak premier secara live, tapi akan diupload ke YouTube sehingga nanti akan ada viewer-viewer yang lain yang bisa menyaksikan
lanjutkan di waktu berikutnya. Demikian, mari kita sama-sama tutup kajian Bulutin Dakwah Kafah kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Syukron, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga, mangga. Pamit ya. Ya, ilaliko. Baik, pamit. Assalamualaikum.